Colombians, saya selalu bertemu lagi di Doc Story, sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter. Colombians ya, bicara tentang bidang obstetri dan ginekologi, tidak melulu soal mengandung dan melahirkan ya. Organ vagina sebagai organ reproduksi utama wanita juga memerlukan perhatian setiap wanita terkait dengan tugas dan fungsi utamanya dalam reproduksi. Dan di sini peran dokter spesialis OB-GYN ya, subspesialis uroginekologi rekonstruksi sangat diperlukan. Aduh. Langsung aja di depan saya sudah ada dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berpraktik di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Dan selamat datang, luar biasa Dr. Arfiadi Anityo Mokhtar, MSI Med, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis uroginekologi rekonstruksi di Doc Story Columbia Asia. Luar biasa dokter. Wow ya, satu menarikan nafas loh dok ya. Ini gelarnya yang berat sekali, berat. Tapi ya. Luar biasa dok ya. Dan senang sekali ya akhirnya ketemu bareng dokter. Saya manggilnya Dokter Arf ya. Dokter Arf luar biasa meluangkan waktunya untuk hadir di Doc Story dan bercerita ya sedikit mungkin tentang karir seorang dokter sendiri ya kan, sampai dengan di titik sekarang ini gitu kan. Mungkin banyak pertanyaan juga dari netizen, nanti silakan buat teman-teman semuanya ya. Dan ini dok, ini saya baru pertama kali mendengar tentang bidang uroginekologi rekonstruksi. Sebenarnya apa dok? Bisa dijelaskan? Aduh. Mulai nih ya. Mulai dok, ini panjang nih pasti dok ya. Panjang mulai dari mana nih ya? Oh, oke dok. Jadi di OB-GYN ya, di OB-GYN kandungan itu memang ada beberapa cabang ilmu. Kebetulan ini adalah salah satu cabang yang paling baru ya, himpunannya juga baru tahun 2005. Gitu. Nah, ini rekonstruksi ginekologi ini adalah bidang yang ngulik ya istilahnya, atau mengupas atau menangani masalah-masalah yang berhubungan, utamanya biasanya adalah kelainan bawaan dari seorang perempuan atau wanita. Kemudian selain itu juga rekonstruksi pasien-pasien pasca melahirkan atau setelah melahirkan, mungkin melahirkan beberapa kali, mungkin terjadi robekan dan yang lain-lain, sehingga anatominya bentuknya kita harapkan bisa kembali seperti semula. Berarti lebih ke rekonstruksi bentuk ya dok ya? Bentuk dan fungsi sebetulnya. Bentuk dan fungsi. Kalau orang biasanya kan tahunya rekonstruksi terkait korban gitu kan, artinya korban kecelakaan dan sebagainya. Rekonstruksi dikembalikan seperti semula. Harapannya seperti itu. Betul. Luar biasa ya. Jadi wah ini bakal panjang juga nih ya. Berarti ini cabang baru dok ya? Ya, satu yang baru. 2005 untuk himpunannya perkumpulan. Ini kayak cabang olahraga dok ya, cabang olahraga baru ya ini ya. Ada rekonstruksi MISFI ya, istilahnya seperti itu ya. Yang baru kan peminatnya banyak nih ya. Nah, iya dok ya. Ini mungkin banyak pertanyaan juga nih mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast kita ya, Doc Story kali ini ya kan. Dan mungkin sebelum kita berlanjut dok ya, OB-GYN sendiri ya, mungkin motivasi menjadi dokter sendiri itu apa sih dok? Pertama kali loh, bisa pertama kali sekolah gitu, masa kecilnya dokter gitu seperti apa? Sudah 3 hari nih kayaknya. Wah panjang ya. Oke. Ya, kebetulan ayah saya kebetulan seorang dokter juga. Dokter juga dok. Jadi mungkin karena role modelnya seorang dokter ya, jadi melihat rutinitas kegiatan ya senang sih ya gitu, artinya ketemu dengan pasien ya, gitu. Dok, terima kasih gitu. Kemarin sudah sembuh. Dok, saya pasien yang dirawat di sini gitu, kayaknya tuh menyenangkan gitu. Jadi di situ saya melihat kok kayaknya menyenangkan ya, itu bayangan masa kecil. Betul, ya. Betul, karena kita cuma aja ucapan aja dok ya pada saat itu ya, orang berterima kasih kayak ke kita ya. Kita juga aware ke mereka. Sesederhana itu dok ya dulu ya. Betul, sesederhana itu, artinya yang kebetulan di rumah ibu rumah tangga ya. Jadi role model hanya satu dan pilihannya waktu itu ya kayaknya itu ya gitu, nggak ada berpikir yang lain-lain gitu. Jadi memang dari kecil cita-citanya apa gitu ya, dokter gitu kan. Kalau nggak
dokter pilot ya waktu itu. Iya. Saya. Belum ada YouTuber dok ya? Belum ada. Mau jadi apa? YouTuber gitu nggak ada. Mungkin sekarang beda lagi. Ya. Iya. Oke. Nah, sejalan dengan waktu akhirnya ya arahnya ke sana sih. Oke. Kebetulan juga SMP SMA saya paling nggak suka ngitung ya, matematika, fisika itu. Serius dok? Ilmu eksak itu malah nggak Ya, tertarik? maksudnya yang hitung-hitungan kayak lebih senang biologi sebetulnya ya. Oke. Jadi kayaknya ya arah-arahnya ke sana nih gitu. Akhirnya setelah selesai ya saya mencoba daftar masuklah ke Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran di tahun berapa dok itu dulu? Tahun 88. Waduh, 88 ya. Waduh, baru lahir ya. Iya. Dulu, orang tua juga dokter spesialis kah atau Spesialis jantung. jantung dok ya? Waduh, itu tahun 70-an berarti dok ya? Tahun ya 70-80-an ya? Waduh, spesialis jantung di era itu loh ya. Iya, luar biasa. Mungkin akhirnya seorang dokter berkuliah ya di tahun 88. Ya kan, mungkin pengalaman menarik saat pendidikan dok, ditempuh berapa tahun dok dulu kalau boleh tahu? Wah, lama saya. Sekitar mungkin 8 tahun ya. 8 tahun ya. Oke. Karena setelah masuk, ternyata hafalan semua. Ya, Oke. gitu. Padahal kan katanya kalau anak gaul nggak semua hafal ya. Betul. Iya. Sukanya main ya. Betul. Saya lebih banyak main sama teman saya. Hafalan semua, artinya semua bagian dari tubuh kita itu punya nama ternyata. Gitu. Dan itu harus dihafalkan ya, detail. Nah, disitulah baru sempat ada rasa baca terus nih harusnya ya. Gitu. Oke. Tapi setelah memasuki tahap ini nih, tahap kita udah mulai ke klinik ya, ke pasien gitu. Wah, baru mulai Menemukan lagi nih gitu. Ternyata memang betul-betul asik ya, karena selama ini sebelumnya kan teori terus ya gitu. Jadi nah begitu udah mulai klinik baru nih mulai muncul lagi nih semangat yang lebih gede lagi nih. Oke, seninya di situ baru ketemu dok ya. Berarti awal-awal berpendidikan kuliah itu hafalan terus ya baca buku terus dok ya. Baca buku ya. Oke, dan notabene seorang dokter nggak suka membaca dan segala macam, nggak suka ngitung juga gitu ya. Hafal semua ya. Oke. Begitu. Ya itu ketemu pasien ternyata aplikasinya di situ. Oke. Sudah ketemu nih. Wah, ternyata memang menarik gitu. Oke, tahun 88 masuk, selesai 8 tahun dok ya. Berarti langsung ke koas atau waktu itu praktek dulu atau Praktek. Ya, koas dulu ya, koas 2 tahun. 2 tahun. Ya, baru, lulus penempatan waktu itu ya, ada kayak wajib kerja ya waktu itu. Oke. Pegawai tidak tetap, kita mesti kerja di puskesmas gitu ya, kita pilih. Dulu kalau boleh tahu di kota mana dok? Di Demak. Di mana dok ya? Ya. Dan dokter sendiri dulu waktu kuliah di Semarang. Semarang itu. Oke. Nggak jauh ya, waktu itu sebetulnya pilihan keluar pulau ya. Oke. Karena saya dari kecil di Semarang bosan ya gitu. Betul. Makanya luar pulau. Nah, terus tapi kebetulan pas waktu saya mendaftar di Jawa Tengah kebuka nih gitu. Karena selama beberapa tahun tertutup, akhirnya mungkin banyak yang kosong, akhirnya kebuka dan mendaftar, kebetulan kok dapet di situ ya. Betul, nggak jauh juga dari Semarang itu. Betul. Jam, ya. Oke, Demak udah banjir dok waktu itu. Kadang-kadang tuh ya. Kadang-kadang ngerop gitu kan. Oke, mungkin barangkali tahun dulu belum naik gitu kan akhirnya. Jadi menarik juga dok ya. Kuliah sebenarnya bosen ya, pengen ke luar pulau gitu ya. Iya, saya waktu kuliah itu saya teman-teman saya itu yang teknik ya, yang lain itu kok mereka kayaknya lebih banyak kerjaan, lebih ini gitu ya gitu. Makanya waktu itu sempat sih ada rasa-rasa ternyata kok banyak hafalan ya gini. Sempat shock juga dok ya, ternyata hafalan terus. Itu berapa tahun dok waktu itu hafalan? Ya mungkin semester awal. Awal ya dok ya. Sampai akhirnya tadi menemukan seninya di menangani pasien dan segala macam. Ya mungkin pada saat koas dok, ada pengalaman menarik nggak sih dok? Nah waktu koas kan kita masuk nih ke perbagian ya, bagian bedah, mata, THT dan lain-lain gitu. Nah pada saat di bagian oksigen kandungan kita kan berpraktek nih, gitu. Berusaha untuk menolong persalinan. Nah kebetulan saya waktu itu ditempatkan di salah satu puskesmas, memang kita sebagai kelas ditaruh di situ. Oke. Nah waktu itu ada
ada mungkin 4 atau 5 pasien ya kebetulan mau melahirkan kebetulan bersamaan ya. Wah, ada ya. Soalnya zaman dulu loh ya. Itu kan banyak anak, banyak rezeki ya. Iya betul. Iya, karena kan Sampai sekarang ya. Iya. Saya banyak nih. Oh iya. Oke, sampai 5 orang yang mau melahirkan bersamaan. 5 bersamaan dan waktu itu yang menjaga bedanya kalau cuma 2 ya. Oke. Nah itu hari pertama, jadi kan harusnya kita melihat kemudian dibimbing ya, Oke. dengan supervisor juga. Tapi karena bersamaan terpaksa harus menolong sendirian. Sendirian dok ya. Sendirian harus menolong dan disitulah saya juga takjub ya sama kebesaran Allah ya. Iya. Ternyata bayi yang segitu besar itu prosesnya lewat lahir normal, pervaginam bisa, dan itu membuat saya takjub dan betul-betul membekas ya gitu. Oke. Jadi dan itu ya yang mungkin membuat saya awal tertarik ya dengan ilmu obstetrik. Itu sorry dok, pertama kali betul-betul membantu orang bersalin, pasien pertama ingat dok dulu? Waktu tahun berapa dok ya? Itu mungkin sekitar tahun 95, 96 Ya, 95, 96. Kalau sampai sekarang itu udah ribuan bu, ribuan ibu ya yang sudah dibantu untuk persalinan dok ya. Luar biasa. Dan mungkin ini mungkin menariknya adalah dari dokter kandungan sampai kenapa akhirnya memilih spesialisasi urologi ginekologi rekonstruksi. Ini putih susah banget ya ngomongnya. Singkat aja makanya. Iya, obgyn itu tadi dok ya. Obgyn aja deh. Obgyn, oke. Nah, setelah jadi spesialis obgyn memang ya suatu pencapaian ya buat saya pribadi ya. Oke. Gitu. Alhamdulillah saya bisa jadi sebagai dokter spesialis. Tapi ternyata memang masih banyak cabang ilmunya. Oke. Dan kebetulan saya juga sebagai salah satu pengajar yang mesti harus memperdalam keilmuan, mengambil salah satu subspesialisasi. Dan saya memilih ini karena memang mungkin belum lama baru ya. Pada saat saya mungkin koas dan yang lain-lain, kasus ini belum banyak terlalu ditangani, walaupun beberapa kali juga sudah sering ketemu. Misalnya seorang wanita yang sudah lanjut penanganannya turun. Oke, Ya, akan turun periksa hanya karena sakit yang lain, tapi tidak mengeluh dengan hal itu. Padahal menurut saya itu sebetulnya sangat mengganggu. Oke. Jadi setelah dilihat ternyata memang belum banyak tertangani waktu itu. Nah sekarang dengan adanya subspesialis ini, kasus-kasus itu sudah mulai dianggap sebagai kasus yang bisa ditangani, bukan suatu takdir ya. Melainkan seperti itu. Dan mungkin kita sebagai orang awam ya, berarti rekonstruksi ya, yang kita tahu rekonstruksi wajah ya, kurang lebih seperti itu dok ya, berarti membentuk kembali dan fungsinya ya. Yang barangkali mohon maaf seorang ibu yang mungkin karena banyak anak ya berubah bentuk dan segala macam itu sekarang bisa ditangani dengan obgyn ini dok ya. Ya, harapan kami seperti itu ya. Jadi misalnya melahirkan kemudian maaf ya robekan kemana-mana nih gitu. Oh iya. Karena situasi penanganan waktu itu mungkin hanya sebagai penanganan sesaat atau mungkin menghentikan pendarahan ya. Tapi setelah itu ternyata kok setelah sembuh bentuknya agak senyumnya nggak seimbang nih kira-kira misalnya. Senyumnya merot begitu ya. Senyum nggak seimbang gitu kayak istilahnya gitu ya. Atau kok jadi maaf ya lebar sekali. Oke. Gitu. Dan selama ini mungkin dianggap sebagai ya sudahlah itu karena proses takdir wanita melahirkan ya gitu. Tapi ternyata dulu sempat dianggap seperti itu dulu ya. Sekarang sudah bisa teratasi sekarang ternyata ya keilmuan itu ya. Bisa dikoreksi ya gitu. Oke, dan itu pasti berpengaruh dengan ya mohon maaf suami yang akhirnya dengan rumah tangga ya. Itu ada nggak dok sampai dengan kasus seperti itu? Betul. Ada beberapa kasus malah yang meminta adalah suaminya gitu. Jadi, suaminya, berarti suaminya udah aware dong sama olahraga baru ini dok. Nah, istilahnya udah seperti itu dok ya. Kadang dok ini kok seperti ini ya bisa dikembali nggak ya gitu. Oh. Seperti dulu lagi gitu. Ya saya bilang ya kalau kembali seperti dulu lagi ya mestinya suami istri harus kembali juga seperti dulu ya. Oke, dibuat senyum perawan gitu mungkin ya senyumnya ya. Nah, jadi kasus-kasus seperti itu juga ada kasus-kasus yang misalnya seorang wanita lahir rahimnya 2 gitu. Oke. Double gitu. Kadang-kadang maaf dengan vagina juga double ya seperti itu 2. Sulit hamil, nah itu kita
berusaha untuk kembalikan fungsi dan anatominya sehingga mudah-mudahan dia bisa hamil, bisa hubungan seks dengan normal. Oke, karena berpengaruh ya mungkin dengan anatomi yang berbeda, bentuk yang berbeda itu dengan seks pasti akhirnya berpengaruh dok ya. Akhirnya suami juga harus aware kayak gitu kan. Iya, mungkin tapi sekarang udah jarang yang malu-malu itu nggak ada lagi dok ya. Sekarang udah ya dunia kedokteran udah berkembang ya dok ya. Lebih terbuka ya sekarang. Betul, lebih terbuka dok ya. Dok kalau itu namanya apa tindakan vaginoplasti nggak sih dok kayak gitu? Ya vaginoplasti sebetulnya membentuk atau membuat suatu vagina ya, atau membentuk lagi. Ada kasus-kasus di mana seorang wanita yang lahir tidak mempunyai vagina. Oke. Artinya dari luar maaf ya bentuknya normal sih gitu. Seperti kayak mulut mingkem gitu ya normal, Ya, tapi begitu bibirnya dibuka nggak ada rongga mulutnya gitu. Itu ada dok ya? Ada ya? ya ada kasus-kasus seperti itu Oke. ada. Dan itu juga salah satu yang jadi di bidang kita ya, seperti itu untuk diatasi, dibuatkan vagina. Itu penyebab keturunan juga nggak sih dok nanti akhirnya? Nah itu pada proses kehamilan ya. Oke. Kadang-kadang ada kelainan pembentukan organ yang kadang-kadang sampai sekarang juga belum diketahui sebabnya. Tidak sempurna ya, Ya. bisa dikatakan seperti itu dok ya. Mungkin pengalaman ya dok, pengalaman paling berkesan dok ya untuk spesialisasi ini ada nggak sih dok? Mungkin ada yang betul-betul mungkin dulu robek, gede atau bentuk yang tidak lazim pada umumnya yang akhirnya waduh butuh beberapa bulan, tahun mungkin untuk membuat normal lagi. Ada nggak sih dok pengalaman seperti itu? Sebetulnya ya macam-macam ya. Macam-macam ya. Artinya setiap kasus beda ya. Oke. Misalnya seperti contohnya peranakan turun ya gitu. Pernah suatu saat ketemu tuh gede banget, hampir sebesar kelapa mungkin ya kayak gitu. Dan saya pikir seorang ibu bisa bertahan dengan hal seperti ini itu hebat sekali ya gitu. Dan ternyata proses untuk mengembalikan rekonstruksinya juga setiap kasus beda-beda ya. Dan kesulitannya, tingkat kesulitan itu. Juga kasus-kasus yang misalnya nih ada kasus yang karena dia melahirkan robek ya, gitu. Kemudian sudah nih kita rekonstruksi sudah baik dan menurut kita juga sudah kembali ke normal gitu. Tapi masih ada keluhan bahwa kayaknya agak sempit nih dok. Oh, itu yang merasakan suami atau ibunya sendiri? Ya bilang si ibunya ya. Oh iya. Mungkin komplainnya suami ya itu ya. Oke, sempit nih gitu. Oke. Ya sudah dijelaskan bahwa sebetulnya itu relatif ya gitu. Karena dicoba untuk permintaan ya kita coba. Setelah selesai ternyata kembali lagi gitu. Dok kayak kesempitan nih dok kayak. Oke. Padahal waktu jadi kayak permak ya dok ya. Iya betul. Oke sama kayak gitu kayak komplainnya lah istilah gitu ya. Jadi memang semua kembali ke kita ya. Oke. Menarik sekali nih. Bisa enjoy dengan apa yang kita miliki sebetulnya. Betul. Komplain dari pasangan ya mesti kita diskusikan sebetulnya. Ya. Oke. Diskusikan ya. Tapi ada nggak yang sampai datang meminta atau request bentuk khusus gitu mungkin barangkali dok pengen kayak gini dia karena punya banyak referensi gitu dok. Ada nggak sih dok kayak gitu? Ada sih. Ada dok ya. Oke. Jadi organ wanita terutama yang di bagian wanita bawah ya. Daerah yang kita lihat itu namanya vulva ya gitu. Kan ada maaf ya yang bibirnya agak besar, bawah, agak kecil. Nah itu ada beberapa yang datang bawa foto gitu. Orang bikin kayak gini nih. Oke. Punya referensi ya. Arti dari fungsi sendiri kan sebetulnya ya enggak lah ya nggak terlalu. Tapi lebih dari bentuk ya gitu. Betul. Ya saya juga nanya aja. Ini mau ada show di mana sih? Kok disiapin sampai segini? Dan tangan seorang dokter yang dibutuhkan di sini dok ini kan bentuk apa ya? Art juga dok ya. Seninya ada loh dok di sini ya. Iya betul. Iya luar biasa dan mungkin ada nggak sih dok komplikasi atau risiko tindakan vaginoplasti ini sendiri dok? Ya kalau komplikasi secara umum ya kalau operasi ya mungkin infeksi dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau vaginoplasti ini mungkin lebih ke arah kita memang efek operasi dari tiap jaringan wanita berbeda ya. Ada yang setelah dioperasi semuanya baik tapi mungkin karena keloid dan yang lain-lain setelah berapa lama tutupnya jadi agak beda, tertarik seperti itu. Nah
hal seperti itu yang mungkin bisa muncul. Pasti terjadi ya dok ya? Nggak pasti sih, tapi Oke. bisa. Oke, dan mungkin sampai dengan sekarang ini di Semarang sendiri dok, sudah aware-kah dengan hal seperti itu dok? Banyak nggak pasien yang betul-betul ya dia terbuka gitu dok? Apa masih Kalau malu-malu dan banyak, sebagainya? sekarang mereka lebih terbuka ya, lebih banyak diskusi manfaatnya, kerugiannya operasi. Kadang-kadang operasi sendiri sebetulnya salah satu yang paling tidak kita inginkan dan tidak pasti diinginkan adalah rasa nyeri setelah sembuh ya, setelah diperbaiki, karena mungkin memang kan jaringannya jadi jaringan parut ya, kayak keloid kayak gitu ya. Nah, itu yang mesti kita sampaikan, jadi mesti bijak-bijak memilih. Betul. Tapi kalau untuk kasus-kasus lain misalnya turun peranakan, kemudian robekan-robekan yang luas, mereka sudah datang sendiri banyak ya. Banyak ya dok ya? Banyak ya, karena mungkin ya sudah semakin banyak ya yang spesialis seperti ini, sehingga lebih banyak informasi. Iya. Oke, luar biasa. Kalau biar saya buat yang menyaksikan tayangan ini kan, podcast ini, Doc Story ya. Jadi ya sekarang udah banyak ya yang lebih terbuka ya. Jadi silakan mungkin yang ada keluhan ya, kayak kata Dr. Auf tadi yang merequest ya, sampai ini mau show di mana nih, kayak gitu dong ya. Rencananya begitu. Iya, sampai mereka punya referensi sendiri gitu kan. Oke, dalam bentuk dan segala macam, karena ini berhubungan dengan rekonstruksi ya. Dan mungkin biasanya impact secara psikologis bagi pasien ada nggak sih dok? Kayak gini dok? Kalau kasus-kasus yang vaginoplasti ya mereka jadi lebih, nggak tahu, mungkin lebih pede kali ya, atau lebih nyaman saya. Tapi rasanya ya pasiennya lebih puas lah ya gitu. Ya, untuk hubungan suami istri juga pastinya. Khususnya kasus-kasus yang setelah melahirkan ya, yang robekan kadang-kadang sampai ke anus ya, seperti itu kan, itu menyulitkan dan jadi tidak higienis ya, karena pup sama di atas jadi satu nih keluarnya kayak gitu. Nah itu yang membuat pasien-pasien jadi ada yang sangat ya beda banget nih ya gitu. Artinya setelah diperbaiki ya nyaman. Mungkin itu diperbaikinya mungkin pasca melahirkan dok ya? Apa bisa langsung pada saat si kecil keluar atau selisih berapa minggu kah, bulan kah, tahun kah? Nah, biasanya itu pertanyaan ujian nih. Ini awam nih dok? Pasti awam. Iya, awam dok. Ya kalau setelah melahirkan itu misalnya jadi robekan, bisa koreksi ya pada saat itu. Tetapi kalau sudah beberapa hari ya, misalnya sudah diperbaiki atau sudah dijahit, tapi bisa sudah 3-4 minggu ya, itu kita mesti tunggu dulu supaya benar-benar sembuh ya. Karena kalau belum sembuh diperbaiki biasanya nggak jatuh tuh jahitan-jahitannya nggak bagus. Jadi sembuh ya biasanya sih kita tunggu sekitar 2 bulan. 2 bulanan dok ya? 2 bulan setelah melahirkan, kalau memang ada suatu hal yang perlu dikoreksi, kita koreksi. Dok, mungkin nih dok, ini pertanyaan terus dok, memang kayak ujian nih settingan dok ya. Mungkin kalau biar juga awam ya, dan juga mungkin kita juga baru familiar dengan obgyn ini ya, rekonstruksi vagina dan segala macam. Jadi mungkin ini selanjutnya dok, mungkin dokter ini juga menerima pasien kandungan juga ya berarti ya? Dan mungkin penanganan kasus yang sulit ya sih dok, kayak misalnya nih di sinetron kan sering banget dok, ibu harus memilih ibu atau anak nih, kayak itu ada nggak dok titik seperti itu, fase seperti itu? Ya, untuk kasus-kasus kehamilan ya, kasus kehamilan memang sebetulnya untuk kita utamanya adalah keselamatan ibu sebetulnya gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus yang hamil dan membahayakan nyawa ibu, ya biasanya memang kita lebih ke arah bahwa ibu ini harus selamat dulu nih gitu. Bukan berarti bayinya nggak penting gitu, tapi misalnya nih hamil tapi belum 6 bulan ya gitu, tetapi kehamilannya ini membahayakan ibu, ya terpaksa dilahirkan sekarang walaupun si bayi belum siap. Tetapi si bayi juga kita prepare dengan sebaik mungkin penanganannya. Memang inti utamanya adalah keselamatan ibu. Secara etika keselamatan ibu yang dimaksimalkan ya dok ya. Dan itu di Indonesia kan sering terjadi dok kayak gitu dok. Angka kematian ibu masih cukup tinggi ya gitu. Upaya kita saat ini adalah goalnya ke arah sana gitu. Jadi sejak awal hamil semua disiapkan betul-betul di screening supaya ibu hamil nyaman,
bisa sampai genap bulan ya lah, Ya. baiknya selamat targetnya sih itu. Tapi Oke. kalau memang beberapa kasus yang tertentu ya kita biasanya lebih ke arah keselamatan ibu. Oke, luar biasa dok. Oke dok, mungkin kalau kita tanya kesibukan dokter Abs, mungkin di luar menjadi seorang dokter profesional sendiri, apa dok? Ini ada nggak dok? Kesibukan di luar sebagai dokter Iya. ya, sebagai kepala keluarga kali ya. Oke, olahraga kah dok? Olahraga, saya sekarang sedang rutin olahraga mengunyah ya. Aduh, sama dok ya, enak dok itu dok ya. Kelihatan ya, emang gimana ya. Mengunyah ya, suka kuliner dok berarti kan? Senang. Senang ya? Saya senang kuliner. Oke. Traveling ya, jalan-jalan ya biasanya sama keluarga ya. Oke. Sama anak-anak gitu. Olahraga ya dulu banyak sih ya gitu. Banyak deh. Waktu masih muda sukanya apa sih dok? Naik gunung kah? Pergi ke pantai kah? Biasanya kan banyak nih. Santai kayaknya bukan olahraga ya. Voli pantai dok? Wah ya. Olahraga dulu apa ya? Ya tenis ya. Oke. Kemudian, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis itu olahraga yang sempat saya gemari dulu. Ya. Oke. Tapi ya seiring dengan waktu mungkin kayaknya bola tenis lebih sulit dikejar sekarang ya. Oke. Dibandingkan dengan lari saya ya. Jadi sudah mulai berkurang. Oke. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga juga ya dok yang traveling ya. Kalau untuk anak sendiri dok, mungkin ada nggak yang udah interest sama wah ini pekerjaan bapakku nih dokter, kamu harus jadi dokter karena bla 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 bla, ataukah lebih membebaskan opsi ke anak dok? Ya. Kebetulan istri saya juga seorang dokter. Oke. Jadi mungkin kembali lagi seperti saya ya. Jadi ya role model di rumah cuma dokter aja nih gitu. Sehingga Oke. kalau ditanya anak-anak misalnya sama teman keluarga atau yang lain gitu ya, kira-kira nanti mau kuliah apa ya, siapa yang kedokteran aja gitu, karena pilihannya ya papa mamanya ya dokter ya gitu. Papa mamanya dokter karena gitu ya. Jadi Oh, kita mau kalau selain kedokteran apa ya, kita juga apa ya, mau sekolah apa, mau sekolah pilot nggak ngerti nanti gimana. Iya. Sekolah teknik nanti apa, teknik apa yang ini kita nggak bisa memberikan suatu apa ya, suatu preferensi masih menerka dok ya. Tapi kalau yang dijalani sekarang ini seorang ya, dokter bisa cerita banyak gitu, karena salah satu dulu yang saya juga pengen menjadi dokter, kayaknya lapangan kerjanya itu bervariatif ya gitu. betul. Jadi dokter sendiri, jadi dosen ngajar gitu, mungkin kerja di farmasi, mungkin kerja buka apa namanya praksi yang mungkin bisa tidak selalu bergantung dengan orang lain gitu. Oke, yang akhirnya juga anak Kebetulan ya alhamdulillah masuk kuliah kedokteran juga. Oke, dokter ya. Jadi udah dari kakeknya ya dok ya. Kakeknya Iya. dokter, ayah ibunya dokter, sampai sekarang juga ya. ikut menjadi dokter ya dok ya, luar biasa. Dan mungkin dukungan keluarga sendiri terhadap profesi ini gimana dok? Ya sangat mendukung ya, artinya ya Mendukung, ya. apalagi sekarang ya anak-anak udah besar udah pada kuliah, jadi ritmenya mereka udah paham ya gitu. Jadi kalau kapan nih kita bisa ketemu, paling juga paling Sabtu Minggu ya, waktu me time kita ya gitu, keluar makan jalan. Karena kita tahu kan juga seorang dokter ya itu banyak menyita waktunya sendiri gitu kayak ya demi untuk pasien dan orang lain ya, itu bagi waktunya ya itu tadi dok ya. Sabtu Minggu ya, walaupun sekedar olahraga mengunyah tadi dulu ya. Iya kan istilahnya gitu udah kayak. Sabtu Minggu kadang ada olahraganya sih, ajak anak-anak jalan lari gitu ya gitu. Tapi ya seminggu sekali gitu masih kumpul gitu. Oke. Mereka juga udah mulai ngerti ya kalau hari-hari biasa ya mereka kerjaan udah selesai, malam mereka nungguin kita ya sempat ngobrol sebentar pas makan malam gitu, habis itu ya paling gitu aja sih. Oke, luar biasa dok. Mungkin ada nggak sih dok mungkin terbesit ya sedikit cita-cita yang belum tercapai mungkin sendiri atau bareng keluarga gitu, goalsnya tahun ini seperti apa dok? Ya sebetulnya saya pengen ini ya, artinya karena kebetulan istri dokter, anak-anak ya, cita-citanya sih ya gitu, pengen bareng-bareng nih kita buka kerjaan bareng nih, apa namanya kayak klinik buat kita sendiri gitu. Oke, rumah sakit gitu dok ya.
Ya nggak segede itu sih, tapi sekedar mungkin praktek bersama anak-anak kayaknya kok asik ya gitu. Oke. Kayak dulu waktu almarhum ayah saya masih ya, sempat kita itu ngobrol mengenai kasus-kasus penyakit dan ternyata ada suatu keasikan sendiri gitu diskusi di situ, dan sekarang sudah mulai nih sama anak-anak gitu. Mereka udah mulai paham, udah mulai kuliah juga kan, jadi udah satu frekuensi nih kayaknya. Betul. Yang sulit itu menyamakan frekuensi itu Dok ya, antara ayah dan anak ya, yang akhirnya role modelnya sendiri adalah ayah mereka sendiri gitu kan, jadi akhirnya bisa cinta terhadap pekerjaan ini Dok ya. Luar biasa. Dok, ini tinggal dijawab. Nah, ini saya mau ngasih pertanyaan sama dokter, tinggal dijawab, ini mitos atau fakta ya Dok ya. Kalau banyak anak, peranakan akan turun? Fakta itu. Fakta Ya. Oke. Tapi bukan berarti selalu terjadi. Oke. Ya gitu. Jadi banyak anak, salah satu faktor risiko peranakan turun itu adalah melahirkan. Jadi dari penelitian memang setengah dari ibu yang melahirkan itu rahimnya akan turun. Oke. Walaupun turunnya kadang-kadang nggak sampai keluar. Dengan banyak anak, ya maka risikonya akan semakin besar. Betul, kasus-kasus yang datang rata-rata kebanyakan anaknya banyak atau pernah melahirkan 1 atau 2 kali tapi bayinya besar. Oke, itu juga berpengaruh juga ya. Ya. Banyak besar ya. Oke. Berarti itu adalah fakta ya. Dan selanjutnya Dok, ini mitos saat pertama kali berhubungan seks perempuan pasti berdarah. Apa yang berdarah nih? Nah, Air mata. benar nggak sih Dok? Mitos ya. Mitos Dok ya? Karena tidak selalu berdarah gitu. Jadi penjelasannya adalah selap udara atau bahasa kedokteran himen ya, itu ada yang elastis ya, sedemikian elastisnya sehingga pada saat berhubungan itu dia tidak berdarah. Berdarah kan karena ada robekan ya gitu. Oh, sebenarnya darah itu adalah dari robekan gitu ya. Selap udara itu di situ. Oke. Tapi tidak selalu. Jadi apakah wanita yang tidak berdarah pada saat hubungan pertama kali itu tidak perawan? Ya, kita nggak bisa bilang begitu. Betul ya. Oke, Colombians ya, terutama yang cowok-cowok ya, jangan salahkan istri Anda di malam pertama ya. Disalahkan juga Anda. Ntar ngejudge istrinya lagi, wah kamu ini gini gitu. Oke, selanjutnya Dok, vagina yang longgar menunjukkan jumlah orang yang dia pernah berhubungan seks. Benar nggak sih Dok? Berarti dia intensitas untuk berhubungan seksnya tinggi gitu ya? Tinggi gitu ya. Mitos apa fakta Dok? Mitos ya. Oh, mitos. Ya. Oke. Jadi Jangan seujun ya, kemudian ya, makanya sama pasangan ya. kayak sepatu aja sih. Iya. Enggak. Jadi ya itu tergantung dari masing-masing individu ya. Ya. Elastisitas dari jaringan sendiri gitu. Jadi ada yang berhubungan berapa kali ataupun berapa lama ya. Apakah akan terus dari kenal enggak ya gitu. Sama seperti kita ya, kita usia udah lanjut, nggak semuanya kulitnya jadi keriput ya gitu. Iya betul. Gampang kira-kira seperti itu. Oke, berarti mitos juga ya. Vagina bisa direnggangkan secara permanen. Mitos atau fakta Dok? Ya, ini yang saya bingung, direnggangkan secara permanen ya. Maksudnya vagina bisa direnggangkan secara permanen. Vagina elastis ya, Ya. bisa direnggangkan ya. Artinya ya vagina normal aja mungkin 2-3 jari, maaf ya kita Ya. sudah cukup sempit, tetapi pada saat persalinan bayi yang 2,5 kilo bahkan sampai 4 kilo bisa lahir, artinya dia bisa elastis, bisa direnggangkan. Tetapi kalau secara permanen tujuannya apa ya? Ya, ini saya bikin pertanyaan tujuannya apa ini ya? Maksudnya kalau memang itu Iya. kesulitan ya, Ya. mungkin nyeri saat hubungan, mungkin akan minta untuk sedikit dilebarkan agar lebih nyaman, itu bisa. Itu ada Dok ya, sama yang mungkin berhubungan sakit gitu ya? Ada beberapa kasus yang vaginanya terlalu kecil atau mungkin dia sangat takut sekali ya sehingga kontraksi spasme kayak gitu. Jadi, Oh, nervous itu ngaruh Dok ya? nah, Oke.
oke, nervous sama suami sendiri. Pasang mukanya yang manis. Nah, jangan kejam ya. Waduh, Dok, terima kasih banget Dok ya. Mungkin terakhir nih ya pesan buat Colombians ya buat menjaga kesehatan kandungan pada umumnya Dok dan kesehatan organ reproduksi wanita pada khususnya. Mungkin bisa disampaikan ke Colombians Dok. Seperti apa Dok? Ya, terima kasih. Jadi organ reproduksi atau kewanitaan itu adalah suatu organ yang penting ya bagi seorang wanita, baik untuk fungsi seksual dan juga fungsi reproduksi. Nah, untuk fungsi reproduksi banyak yang harus dijaga ya. Artinya sekarang sudah mulai terbuka ya, keluhan apapun, sekecil apapun, keputihan, gatal, nggak nyaman gitu, jangan dianggap enteng ya, karena hal-hal seperti itu yang mungkin jadi petanda awal akan suatu penyakit ya, atau suatu hal yang harus ditangani dengan serius. Kalau enggak, mungkin akan jadi sulit hamil dan yang lain-lain. Kemudian kalau ada dirasakan, khususnya untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, ada rasa nggak nyaman, kencing nggak bisa ditahan, ketawa keluar pipisnya, ngompol, batuk keluar pipisnya, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dikoreksi. Artinya karena selama ini dianggap bahwa hal-hal seperti itu adalah sebuah takdir ya, karena saya sudah tua dan lain-lain, tapi cobalah untuk periksa ya. Artinya kualitas hidup mudah-mudahan bisa jadi lebih baik. Masih bisa dikoreksi seperti itu kan? Ya. Luar biasa. Terima kasih ya untuk Colombians juga ya. Jadi nggak terasa kita udah di penghujung episode Doc Story kali ini, dan semoga diskusi barusan itu bisa menambah wawasan ya tentang kesehatan kandungan dan kesehatan organ reproduksi, dan juga kita bisa mengenal lebih dekat ya Dr. Aruf Yadi ini ya. Dr. Aruf luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Dan akhirnya sekian dari saya Selagun undur diri. Sampai bertemu di episode Doc Story selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel RS Columbia Asia Indonesia. Salam sehat.